Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Itu tambahannya silakan kalau mau ditulis di buku fikihnya, kalau cukup boleh ya, di buku tulis itu alangkah baiknya. Ya. Insyaallah kita akan menjelaskan tentang khiyar. Sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang jual beli ya. Terus juga tentang riba ya. Jadi insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang khiyar. Apa itu khiyar? Khiyar itu adalah hak seseorang untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya. Ini misalnya beli buku ya, buku ini nih, buku matematika misalnya. Saya yang jual ya, misalnya ke Fikri punya hak ya, apakah ini bukunya terus ya dijual belikan atau uangnya nggak jadi gitu ya, uangnya dikembalikan begitu. Itu sebutnya hak khiyar, hak milih apakah jual belinya terus atau jual belinya tidak ya. Di sini dalam kaidahnya ya disebutkan faslun, sebuah pasal, wal mutabayyi'ani ya, mutabayyi'ani, dua orang yang melakukan akad jual beli, bil khiyari, memiliki hak khiyar, malam yatafarraqa, selama mereka berdua itu belum yatafarraqa, yaitu berpisah. Ini dasarnya yang menjadi dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu yang saya tuliskan, al mutabayyi'ani kullu wahidin minhuma bil khiyari ala sahibihi ma lam yatafarraqa ila bai'il khiyar ya. Al mutabayyi'ani, dua orang yang sedang melakukan transaksi, kullu wahidin minhuma ya, setiap dari keduanya, bil khiyar, jadi baik pembeli ataupun penjual memiliki hak untuk khiyar, untuk memilih ya, ala sahibihi, atas orang yang kawan transaksinya, apakah itu penjual dengan pembeli atau pembeli dengan penjualnya. Malam yatafarraqa, selama mereka itu belum berpisah ya. Di sini maksud dari berpisah itu ya, ulama berbeda pendapat ya. Jadi ada yang mengatakan di sini ya, berpisah secara fisik ya, atau memang secara ikatan begitu. Jadi misal ya, di pasar, di kios gitu, setelah tinggal pergi dari kios ya, maka sudah tidak ada haknya. Ada juga misal kalau sudah ada ikatan ya, misal kayak kita beli handphone kan ada garansinya ya, misalnya Nokia atau apa, kita udah ada sesuai pakai cap atau pakai apa. Nah, walaupun sudah berpisah dari tempat jual belinya ya, dikasih khiyar, dikasih garansi ya, khiyar bisa dikatakan garansi. Apakah nanti ada sebagian garansi itu dikembalikan, tapi biasanya dikembalikan dengan barang yang baru begitu. Nah, saya pernah dulu ya, HP rusak merek LG itu sampai 3 kali ya ganti mesin, itu bisa ya. Jadi sesuai dengan perjanjian ya, bisa sampai selama 1 tahun begitu. Nah, itu yang pertama ya, yaitu, tapi umumnya itu ya, umumnya kalau misalnya kita beli baju atau beli makanan atau apa, selama di tempatnya ya. Jadi memang harus diteliti dulu ya secara mendetail, apakah barangnya sesuai dengan yang diharapkan atau barangnya ada cacat, maka pada saat itu dikembalikan ya.
Ya. Lalu yang selanjutnya adalah walahuma, ya, maksudnya dari penjual dan pembeli, an yastarito al khiyaro ila salasati ayamin, ya. Maka bagi penjual dan pembeli hendaknya mensyaratkan khiyar itu batasnya sampai 3 hari. Ya. Di sini hadisnya, asal mula dari hadis ini, ya, adalah hadis dari Abdullah bin Umar, ya, radhiyallahu anhuma. Jadi asal mulanya, asbabul wurudnya, anna rajulan dzakara lin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yukhda'u fil buyu. Ceritanya ada seseorang, ya, laki-laki pedagang yang dia itu biasa melakukan kelicikan, melakukan penipuan fil buyu ketika dia berjual beli gitu, berdagang. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, nah ini nih, ya, sabdanya yang sahih dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, idza bay'ata faqul la khilabata. Jika kau jual beli, maka katakanlah tidak ada tipu menipu. Jadi harus jujur, ya. Dan dalam, ya, ilmu bisnis modern, kejujuran itu mutlak, ya. Memang kita misal gitu, ya, ada seseorang ingin untung besar gitu, ya. Memang laku, ya, kelihatannya untungnya gede gitu. Tapi dengan cara nipu. Misalnya jual ayam tiren, ya. Ini ayamnya murah. Biasanya ayam 50.000 dijual cuma 10.000, ya. Wah, ini murah banget, ya. Tapi dia jual dengan harga yang sama, untung kan bisa 40.000, ya, bedanya, ya. Padahal ayamnya ayam tiren. Tapi mungkin dia untung 40.000 sekali itu, tapi besoknya orang pasti gak bakal mau beli lagi, ya. Udah putus hubungan, kapok, orang itu gak mau beli lagi, ya. Tapi kalau orang yang jujur, walaupun untungnya cuma 10.000, ya, untungnya 5.000, tapi karena mayeng terus, ya, jujur, maka dia bisa berkembang usahanya. Makanya namanya bisnis itu, dagang itu, yang paling penting adalah kejujuran, begitu, ya. Makanya di sini baginda Nabi SAW, ya, sekarang sesuai gitu. Jadi kalau ilmu ekonomi liberal atau zaman dulu begitu, ya, yang penting apa? Untung sebesar-besarnya, ya, modal sekecil-kecilnya. Terserah orang lain mau mati kayak, ya, mau keracunan, mau gimana, terserah gitu, ya, nggak peduli. Tapi kalau dalam Islam itu, ya, kejujuran dan juga manfaat, ya, manfaat dari masing-masing pihak. Lalu yang selanjutnya adalah apa? Wa idza wujida bil mabi aibun falil mushtari radduhu. Dan jika, ya, terdapat dalam mabi itu barang dagangan, ya. Kalau ba'i itu yang menjual, ya. Al mushtari itu yang membeli. Jika terdapat bil mabi pada barang dagangan aibun, sebuah aib, falil mushtari, maka bagi si penjual, ya, boleh mengembalikannya, ya. Boleh si pembeli boleh mengembalikannya ke penjualnya. Ini haknya, ya. Makanya dari 3 hal ini, maka ulama membagi khiyar itu menjadi 3 macam, ya. Nanti ada tambahannya ulama yang lain, ya. Tapi di sini ada yang sepakat, ada yang tidak. Ini mazhab Syafi'i yang 3 ini sepakat, ya. Contohnya kan buku kita buku mazhab Syafi'i ini, ya. Sedangkan kalau dalam kitab yang lain, mazhab yang lain ada tambahan seperti ini. Pertama, khiyar majlis. Khiyar majlis dari mana dalilnya? Ini, ya. Yang satu ini. Al-mutabayyi'ani kullu wahidin minhuma bil khiyar ala sahibihi malam yatafarraqa, ya. Ini sebutnya khiyar majlis yang ke satu ini. Jadi selama masih di majlis itu apa? Tempat duduk, masih tempat apa namanya? Tempat dagang, ya, belum berpisah ke tempat yang lain, maka dia punya hak khiyar itu, ya. Lalu ada kedua adalah khiyar syarat. Nah, khiyar syarat ini boleh mensyaratkan seorang, ya, ini dalilnya mana khiyar syarat yang ini? Walahuma, bagi keduanya baik penjual atau pembeli, ayastarito al khiyar, ya, ila salah satu ayam. Ada yang menganggap hanya sampai 3 hari, lebih dari 3 hari tidak boleh. Tapi pendapat, ya, itu semacam ini, garansi. Ya, garansi atau apa namanya? Jaminan. Ya, jaminan. Jaminannya itu bisa barang kembali, ya, tukar barang yang baru, ya, ada yang itu, ya. Ada juga mungkin diperbaiki, ada yang kortingan harga, ada juga ya kembali uang. Nah, itu gimana perjanjiannya, gitu. Ya, seperti itu. Ya, ini boleh mensyaratkan memilih. Tapi umumnya khiyar itu hak milih apakah barang ini jadi dibeli atau balik uang, gitu, ya. Secara umumnya begitu. Nah, khiyar ini sampai 3 hari katanya. Tapi menurut pendapat yang
kuat dan juga apa namanya bisa dipakai begitu ya, biasa ini ya itu sesuai adat kebiasaan aja. Contohnya beli mesin cuci nggak 3 hari, ya kan? Bisa 5 tahun, ya kan? Garansi 5 tahun, 10 tahun. Jadi gimana kebiasaan aja. Tapi 3 hari ini minimal gitu ya. Biasanya garansi toko itu 2 minggu ya, malah 2 minggu itu kalau garansi toko itu. Ya. Jadi nih Islam itu udah ada ya, ini menjaga gitu, biar orang itu tidak sampai tertipu, terzolimi gitu ya. Lalu yang selanjutnya, ya ini sebutnya apa? Khiyar syarat ya dalam ilmu jual beli atau apa? Dalam fikih. Yang selanjutnya idza wujida bil mabi'i aibun falil mustari radduhu. Yang terakhir itu adalah khiyar aib, khiyar cacat. Ustaz cacatnya seperti apa? Nah, makanya di sini ada kriterianya. Ya, jangan misalnya beli HP ada debu sedikit, ini ada debunya. Saya kan beli HP bukan beli debu, balikin aja, balikin uangnya. Enggak boleh gitu ya. Jadi di sini ada ketentuannya. Jadi ada aibnya itu memang mempengaruhi harga. Misalnya ya, HP saya kan jatuh tuh ya. Nah, ini ada bubuk begitu. Nah, ini kan jadi harga juga jatuh ya. Nggak mungkin ini saya jual dengan harga sesuai dengan harga yang baru. Karena sudah jatuh, sudah apa namanya, udah rengat begitu. Ya. Ini maka mempengaruhi harga. Dan pembeli tidak tahu ada aib. Jadi misalnya kalau udah tahu di awal ya, nih saya jelaskan, nih ada pernah jatuh 3 kali gitu ya, keinjak 5 kali, saya jelasin. Tapi pas apa namanya sudah selesai gitu ya, udah jual beli, udah tahu ini aibnya kayak gini. Dia bilang, ini kok jadi ada rusak, kan udah dibilang, ya. Jadi memang dia asalnya tidak tahu. Makanya kalau jual beli aibnya dijelaskan, ya. Misalnya jual beli apa gitu ya, pakaian. Ini ya pakainya bagus sekali, ya bahannya bagus gitu. Tapi maaf, bolong buat tangannya ada 4 gitu misalnya di sini. Ya misal gitu. Ya, dikasih tahu, ya, dikasih tahu. Ya. Terus aibnya sebelum transaksi, ya. Jangan ini memang sudah perjanjiannya ya. Oh, asalnya HP-nya bagus, tiba-tiba jatuh, potong begitu kayak gini. Ini kok bisa potong begini? Padahal sebelum transaksi masih bagus, ya. Nah, jadi apa namanya? Aibnya itu apa namanya sesudah transaksi. Salah ini ya. Ya, ini salah. Harusnya sesudah. Sebelum ya, betul ya? Ya, jadi pokoknya bisa dikembalikan itu ya. Aibnya itu setelah atau sebelum? Saya jadi bingung sendiri ya. Pokoknya ya aibnya itu pas beli itu nggak ada gitu ya. Pas beli itu tidak ada apa aibnya gitu ya. Jadi ini gimana nih, sebelum atau sudah? Saya kebanyakan mikir jadi ada ngeheng. Ya. Baik. Sebelum transaksi. Tadi sebelum ya? Tadi sebelum sudah saya nulisnya? Oh, belum ya, memang sebelum gitu ya. Jadi aibnya kalau misalnya ada sebelum transaksi, maksudnya udah. Kalau sudah transaksi, enggak ya. Terus yang keempat, aibnya susah dihilangkan. Ya, misal kayak tadi kayak saya bilang kan debu gitu ya. Itu kan aibnya tinggal ditiup aja bisa. Terus aib tidak hilang sebelum pembatalan transaksi. Misal tadi ini potong gitu ya. Tiba-tiba pas mau dikembalikan sudah normal lagi tiba-tiba. Ya misal keajaiban begitu ya. Misalnya di sininya asalnya HP-nya nggak bisa dipakai buat telepon, tiba-tiba pas dikembalikan ke penjualnya, kok bisa pakai lagi? Maka tidak ya. Jadi kalau aibnya hilang, ya sebelum pembatalan transaksi maka itu bisa dilanjutkan transaksinya. Terus tambahannya ada ulama mengatakan ada khiyar ru'yah. Jadi kalau khiyar ru'yah, jadi harus dilihat dulu ya. Nah, jadi misalnya kalau belum dilihat maka bisa dikembalikan. Lalu khiyar goban itu penipuan. Misalnya kalau di dalamnya ada tipuan, ya, misalnya nih saya kirimkan jual beli bukunya 3, tapi pas dilihat bukunya cuma 2, kan nipu tuh. Nah itu bisa dikembalikan. Khiyar tadlis juga sama, menyembunyikan cacat. Misal tadi ya, nih HP-nya bagus, pas dilihat ya ternyata HP-nya nggak ada suaranya misal, ya, atau suaranya jelek. Itu sebutnya khiyar tadlis. Paham ya? Jelas ya sampai sini? Tapi yang sepakat ini ya ulama ya. Ada mungkin yang memasukkan khiyar ini masuk ke sini. Ya, jadi ada yang menganggap khiyar ini bukan nggak usah pakai khiyar yang baru lah gitu. Jadi sudah masuk ke dalam sini begitu ya. Tapi ada juga yang menambahkan seperti ini. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya kayaknya ya?
Ya, ya semoga kita nanti bisa sukses semua ya. Biasanya kalau orang sukses itu memang bukan dari pegawai ya, dari pejabat juga sambil dagang lah intinya. Biasanya kalau yang sukses ya, yang dapat harta itu kata baginda Nabi SAW itu dari perdagangan ya. Nanti semoga kalian jadi pedagang yang sukses lah ya. Amin ya rabbal alamin. Rata-rata juga saya anggap mungkin orang tua kalian gitu ya. Rata-rata pedagang ya kan? Ada yang pegawai atau pedagang semua? Hah? Pedagang ya rata-rata mungkin ya. Pembisnis lah, jangan pedagang. Pembisnis kan biar kerennya gitu ya. Orang berbisnis. Ya, terima kasih untuk pengadaan majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim ajmain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi